보여줄까? 응. 봐봐. Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi di channel YouTube-nya Afmanari. Seperti biasa, di video kali ini kita akan melanjutin review drama Korea Recut of You di episode 3. Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep on watching. 오빠! Di episode 3 kali ini diawali dengan ibunya Heyo yang mengeluh setelah pulang dari main golf karena dirinya tidak bisa mengenai bolanya. Lucu ya ibunya Heyo. Padahal nih, dia dulu pernah berkata bermain golf adalah hal yang paling menyenangkan. Kemudian ibunya Heyo memberikan pakaian yang sudah tidak dipakainya kepada ibunya Hijun. Ibunya Heyo juga menanyakan perihal Hijun yang akan pergi wamil kepada ibunya Hijun. Ia berpikir bahwa ibunya Hijun mengkhawatirkan karirnya Hijun yang akan hancur jika ia pergi wamil. 혜준이 때문에 속상하겠다. 지금 군대감 이쪽이라곤 빠빠이잖아. 여기 혜준이가 왜 나와? Sementara itu, Minjae yang sangat ingin menjadi manajernya Hijun berusaha untuk membujuk Hijun supaya menunda keberangkatannya wajib militer sob. Dia bahkan sudah membuat kartu nama tempat agensi yang didirikannya nih. Namun, Hijun masih saja menolaknya dengan menyuruhnya untuk tidak melibatkannya. 너 지금 실수하는 거야, 네 인생한테! Hijun yang sudah tampak dekat dengan Jong-ah sekarang saling berbalas pesan dan mengajaknya ketemuan sob. Wah, so sweet ya, kayak aku sama kamu. 우리 할아버지가 그러는데 지는 게 이기는 거래. 그러니까 넌 이긴 거야. Jong-ah yang dihampiri Hijun gugup nih ketika wajah mereka hampir berdekatan satu sama lainnya. Wah, bikin deg-degan aja ya sob. 맞냐? 바짝 붙으면 어떡해? 사람들 보면 어쩌려고. Ketika Jong-ah sedang menunggu Hijun membeli minum, dia memperhatikan orang-orang yang ada di dalam ruangan tampak bahagia jika dilihat dari luar. Setelah itu, mereka sama-sama membicarakan mengenai uang nih sob, yang terkadang kebanyakan orang enggan untuk membicarakannya. Jong-ah berkata, uang itu seperti kotoran, tak mudah untuk dikatakan, tapi fatal jika bermasalah. Bener juga ya. Saat minum dengan Jong-ah, Hijun ditelepon kakeknya nih untuk menanyakan apakah dia sudah mendapatkan pekerjaan untuknya atau belum. 보여줄까? 응. 봐봐. Jong-ah yang melihat foto kakaknya Hijun berkata, kenapa dia tak coba berakting? Hijun menjawab, dia tidak bisa, dia sering kena tipu karena mudah mempercayai orang. Kasihan ya. Kembali pada ibunya Heyo ya sob, yang tampak panik karena menumpahkan minuman di tas yang terbuat dari kulit buaya. Lalu ibunya Hijun melihat itu berkata, kenapa tidak boleh kena air? Bukannya buaya tinggalnya di dalam air. Lucu juga ya. 악어는 물에 사는데 왜 물 묻으면 안 돼요? Kemudian ibunya Hijun flashback mengenai kejadiannya yang dulu kenapa bisa bekerja di tempat ibunya Heyo. Dulu, Hijun sempat tidak rela jika ibunya bekerja di rumahnya Heyo. Namun, dia memperbolehkan ketika menyadari bahwa ibunya sendirilah yang harus menentukan hidupnya. Saat pulang dari rumah Heyo, ibunya Hijun sedih dan merindukan kedua orang tuanya nih. Dia berandai-andai, jika kedua orang tuanya masih hidup, mungkin hidupnya Hijun menjadi lebih baik daripada yang sekarang. Sampainya di rumah, ibunya Hijun ditanya oleh suaminya yang saat itu sedang memperbaiki pintunya Hijun. Kenapa dia tidak pulang lebih awal? Ibunya Hijun pun menjawab, memangnya aku bermain, dan menyuruh suaminya untuk tidak bicara padanya. 어디가? 알았어. Kembali pada Hijun ya sob, yang sedang bersama Jong-ah dan saat itu sedang hujan. Mereka berdua berjalan pulang menggunakan payung bersama sob. Wah, aku juga mau nih. Terlihat bajunya Hijun yang basah karena berusaha untuk tidak membuat Jong-ah terkena hujan. Hijun merasa nyaman dengan Jong-ah, bahkan jika dia menemui hujan lagi akan menghubungi Jong-ah agar tidak sendirian. Ada-ada aja sih Hijun. Sebelum berpisah, si Hijun memasangkan syalnya kepada Jong-ah dan suasananya menjadi agak canggung nih.
Jung Ah terlihat senang ketika dia pulang. Siapa sih yang gak senang? Keesokan harinya Jung Ah yang sedang merias seorang pria tua mengingatkan kakeknya Hee-jun yang terlihat cocok jika dia menjadi model. Heo yang datang menemui Jung Ah untuk dirias terlihat kalau mungkin dia mulai suka nih dengan Jung Ah. Wah, muncul benih-benih cinta nih. Jung Ah yang ingin memperlihatkan video model orang tua terlihat kebingungan ketika tangannya tidak sengaja bersentuhan dengan Hee-jun. Begitu pula posisinya yang terlihat sangat dekat, sob. Modus nih. Jung Ah ingin Hee-jun untuk mencoba mendaftarkan kakeknya menjadi model nih. Hee-jun yang pergi ke rumah Min Jae ingin memberikannya uang dari bayarannya yang terasa kebanyakan. Tetapi Min Jae tidak mau, sob. Dia melakukannya tanpa pamrih. Min Jae mengatakan biasanya orang baru sadar setelah berusia 30 tahun. Orang berusia 20-an punya fantasi bisa mewujudkan mimpi, sob. Orang pintar sadar di usia 20-an lebih baik cari uang daripada bermimpi. Benar juga ya. Tapi Min Jae bilang kalau Hee-jun masih belum bisa melepaskan mimpinya. Dia menyuruhnya untuk jangan menyerah sebelum mencoba semua peluang. Wah, si Min Jae ini benar juga ya. Nah, ini sih dimana Hee-jun memberitahu Jung Ah kalau dirinya akan pergi wamil nih, sob. Dia ingin memotong rambutnya menjadi cepak sebelum keberangkatannya. Namun Jung Ah melarangnya dengan berkata kalau Hee-jun tidak perlu memotong rambutnya 10 hari sebelumnya. Dipotong hanya akan membuatnya teringat apa yang akan datang. Ketika mau pergi, si Hee-jun bertanya kepada Jung Ah apakah dia benar penggemarnya Haeyo dengan menghitungnya sampai 3. Dan Jung Ah menjawab benar, dia adalah penggemarnya Hee-jun. Hee-jun pun mendengar itu terlihat senang, sob. 셋, 둘, 하나. 맞아, 네 팬이야. Min Jae yang ditelepon oleh sutradara film menyuruh Hee-jun untuk mengikutinya walaupun perannya kecil, sob. Hee-jun yang melihat naskah itu tanpa antusias dalam mempelajarinya. Ketika di rumah, Hee-jun meminta izin ibunya untuk menunda sekali lagi untuk ikut wamil, sob. Dia ingin mengikuti peran dalam film dan ibunya Hee-jun tidak ingin Hee-jun terluka lagi. Dia kemudian mengatakan menyerah juga sebuah keberanian. Waktu itu Hee-jun meminta izin lagi pada ayahnya yang pulang dari kerja. Mendengar itu, ayahnya Hee-jun melemparkan makanan yang dibelikannya untuk Hee-jun, sob. Mulai lagi deh drama perkelahian antar keluarga, sob. 아빠가 고기를 던진다는 건 막장 드라마다. Ceritanya menarik banget ya, sob. Ada dramanya, ada romantisnya, ada sedihnya juga. Nah, buat kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, jangan lupa ikuti terus channelnya Afwanari. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye.